Masih tahu. Mari kita ketawa. Mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Rida. Baik, sebelum pembelajaran anggap ini kita berdoa dulu. Sudah selesai. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Iya. Oke. Iya. Duduk berdiri, Bu. Berdiri. Oke. Itu ibu kirim jadi, Bro. Iya, ada. Ada, Pak. Salut lagi ya. Ya. Kalau di sini ya. Tunggu kabar. Di pasal lain ya. Tepuk apa kabar? 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik. Sehat. Cerdas. Ceria. Yang kedua, kalau ibu bilang halo, apa kabar muridku? Baik. Halo, apa kabar muridku? Baik. Ilma dilihat ya Ilma ya. Ini Bu, dia mah Bu. Waktu SMP-nya gitu kan. Yang terakhir, muridku yang baik, muridku yang semangat, siapkah kalian belajar? Siap. Nah, kan tadi udah ya semangat Tidak membuat hidupku semangat, Bu. Yang membuat hidupku semangat mah. Sudah. Di sini kita akan belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi. Ya. Ada yang masih ingat tentang teks laporan hasil observasi? Enggak. Lupa, Bu. Lupa. Sebelumnya isi dulu daftar hadir ya. Ya, udah Bu. Yang nggak hadir Dinda Bu. Ya Bu, itu kemana ya? Siapa yang tidak hadir? Tidak. Kemana? Jangan marah. Marah. Oh, konvoy kan. Oh, iya. Di sini ada motivasi. Pendidikan merupakan sebuah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mudah mengubah dunia. Mantap. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui model think, pair, and share, peserta didik mampu menulis gagasan dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Pelan. Masih ingatkah tentang teks laporan hasil observasi? Lupa. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Mengapa? Laporan. Bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi? Lupa. Kita akan bahas di selanjutnya. Diisi dulu ya asesmen diagnostiknya. Berapa menit? Berapa menit Bu? 3 menit. Siapa yang mau di sini? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi mengenai objek yang diamati secara sistematis dan objektif. Teks ini biasanya ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap suatu fenomena atau objek tertentu, baik itu tentang makhluk hidup. Makasih, Imam. Jadi di struktur laporan hasil observasi yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum atau klasifikasi, yang ketiga ada definisi bagian dan manfaat, yang keempat ada kesimpulan. Ciri-cirinya boleh dibacakan oleh saya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Salah satu ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah menggunakan bahasa ilmiah, karena hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Sudah Bu? Makasih, Neng Rahayu. Dalam
Iya. Apa itu kan buku web itu? Panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Oh iya, ini apa ini? Saya ingin berjalan yang baik dan benar. Dilanjut ya. Tidak ada gaul di mana sebenarnya atau istilah ada ini. Contohnya enggak jadi tidak. Terus gitu diganti jadi seperti itu, merusak, diganti jadi merusak, melihat, diganti jadi melihat. Macam misalnya kan melihat. Ya kan ini yang bahasa bapaknya tehnya. Oh ya. Yang kedua, ada gunakan kalimat objektif dan ilmiah. Hindari kata-kata yang bersifat pribadi seperti saya, menurut saya, aku pikir. Sampaikan fakta bukan opini pribadi. Contohnya, saya pikir burung ini sangat lucu. Diganti menjadi burung ini memiliki bulu berwarna cerah dan suara kicauannya yang menarik. Yang ketiga, boleh dibacain sama Ilma. Ya Bu. Yang ketiga, gunakan kalimat efektif. Kalimat harus jelas, tidak berkata-kata dan mudah dipahami. Lalu hindari kalimat yang terlalu panjang dan tidak fokus. Yang keempat, boleh sama Dewi? Gunakan struktur teks yang jelas. Pernyataan atau pengenalan objek, uraian, penjabaran rinci tentang diri, fungsi, perilaku atau manfaat objek. Yang kelima, siapa yang mau? Aku. Ya boleh, satu dulu ya, itu baca dulu. Gunakan istilah tepatnya sesuai topik dan kamu masih objek ilmiah, gunakan istilah yang sesuai. Jika mengamati tanaman, gunakan istilah parasintetik, akal perilaku, tentang perongak dan lain-lain. Yang keenam boleh? Ucap? Oh ya udah, baik. Gunakan konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk memperjelas hubungan antar kalimat. Gunakan kata-kata seperti lain itu, kemudian, karena itu, berdasarkan observasi secara umum, dan khusus, dan lain-lain. Tujuh aku ya Bu. Ya, boleh. Perhatikan media tanda bahasa. Gunakan tanda bahasa sebagai aturan. Titik, koma, tanda hubung dan lain-lain. Awali kalimat dengan huruf kapital dan menulis judul dengan huruf kapital di setiap kata awal sebagai kata buntu. Contoh kalimat yang benarnya boleh dibacakan sama Reza. Kucing merupakan hewan mamalia yang banyak dipelihara manusia. Hewan ini memiliki bulu halus, telinga yang tajam, dan kuku yang dapat menyakat. Selain itu, kucing termasuk hewan karnivora yang makan daging sebagai sumber. Boleh secara Boleh. Secara berkelompok, kelompoknya depan belakang aja ya. berkelompok, kelompoknya depan belakang aja ya. Ada yang nggak punya pulpen? Aku. Punya Bu. 3 menit ya. Mulai ini lah Bu. Ini lah Bu. Iya. Astagfirullahaladzim.
Kucing jahat tuh. Ibu ada emang lolokeanku. Oh biasa aku lagi panas ini. Ibu, sebelum ini gua pengen sama usaha boleh kata. Oh ini nih, lagi ada koin di Apa ini sama? Astagfirullahaladzim. Kemarin Pak. Kita apa? Udah ibu mau kuliah kemana? Ibu udah tahu. Tahu kelompok. Ini aku masih kuliah mana Bu? di Unpad. Satu sampai. Aku juga mau kuliah di Unpad. Ya, kuliahnya jurusan aja pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ah iya terserah. Ibu ini kemarin ya Bu. Aduh. Meong sama kelompoknya. Ibu harus ada kelompok. Iya ini di atas ya. Ini mana kelompoknya meong kelompok. Oh ini mana? Ini dia Bu. Sok 2 menit lagi ya. Tapi konsepnya cepet-cepetan sama temen ya. Bu, aku udah siap. Ayo Bu, mana? Di meja. Dewi katanya udah mau marah. Mau kita masuk pakai. Ibu ini dikeluarin aja buat biar aja dapat siangnya kalau udah Bapak kan melatih ke fokusan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Botak, batuk, batik. Batik. Botak. Batuk. cepat. Kok ibu kayak gitu? Botak, batuk. Ija, kenapa pegang perut? Batik, batuk, amel. Udah semangat ini mah, udah pada sarapan emang. Ya nanti dimakan oleh istirahat sebentar lagi. Ada. Iya Bu. Dipercayanya waktunya 5 menit. Oh baik. Sama saya dulu. Oh iya.
Kita ya dulu. Buat penutupan. Ayo Imam. Boleh Bu. Tolong aja ya Bu. Mana sih ya? Tepuk apa Siapa ini? Bisa ya, jangan dikasih dulu dong, sebelum kita bicara dan ya makanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini boleh dipimpin doanya sama Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang kita baca doa dulu supaya diberi kelancaran dan keselamatan. Amin. Baca doa mulai. Amin. Baca selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doanya sama Imam. Saya pernah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang kita baca doa dulu supaya diberi kelancaran dan keselamatan di perjalanan. Wabillahi taufiq. Baca doa mulai. Amin. Baca doa selesai. Semoga